Coba dicoba satu volume set, volume tambahan, jangan eko. Oh, mantul Kang barangkali. Oh, Bu Anu ketincak ya, jadi ya. Aku masih nyimpen cair. Simpenan ya. Enggak itu. Tes. Tadi Pak Haji, tes. Halo, tes. Halo, tes. Halo, tes pas ya. Tes 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Mohon maaf para jamaah Rotib Kubro dan kajian Tajul Arus, mengingat waktu sudah jam 21.32. Iya, setengah jam. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa ila hadrati khulafar rasyidin al-arba'ah thumma ila hadratil mubasysyirin bil jannatil asrah wa ila hadrati jami' ashabin nabi tabi'ina ila yaumiddin thumma ila hadratil a'immatil al-arba'ah wa ila hadratil qutbir rabbani wa usmadani sya'abdul qadir al-jailani qaddasallahu sirrahul aziz thumma ila hadratil qutbir rabbani wa usmadani sahabi hasan asyadil qaddasallahu aziz wa ila hadrati sultanil ulama Saizuddin bin Abdissalam thumma ila hadrati arwahi awliya'i ta'ala fi Nusantara, khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab atau ila Sakandari wa usuli wa furui wa masyayikhi wa ila hadrati arwa abaina wa ummahatina wa istatina wa jaddatina wa mamina matina wa khali wa khalatina wa syayikhina wa muallimina wa huquqi alaina jami'an syawlillah lahum wa lahunnal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 11 bawah ya. Baris keempat. Kafaka minal idbari antaftaha ainaka fi hadhihi dar. Kafaka cukup ing sira ing ente minal idbari dari berpaling. Opo antaftaha yento membuka sopo siro, buka ainaka ing matamu fi hadhihi dari ing dalam ikilah dunia. Qala dawuh sopo Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bih. Wala tamuddanna, dan jangan memanjangkan sungguhan ente atau melototin, memanjangkan sungguhan ente ainaika ing kedua mata ente, dipanjangkan pandangannya ilama marang barang atau kenikmatan atau sesuatu matakna kang telah ngasih kenikmatan sopo aku Allah, maksudnya ingsun Allah bihi kelawan ma
azwajan ing beberapa golongan minhum sangking khalaik sangking manusia zahratal hayati dunya ing bunga kehidupan di alam dunia linaftinahum agar supaya memfitnah aku Allah ing khalaik fihi ing dalem kafaka minal idbar. Cukup para hadirin, hadirat juga ada satu ibu ya. Agar kita ini berpikir ulang. Cukup bagi kita semua untuk berpaling. Jangan dicukupkan ya jangan menghadap ke depan, ke belakang. Melihat kehidupan di muka bumi ini, seperti kita ketahui bahwa dunia ini adalah sementara. Ya. Dunia adalah tempat kita untuk mencari bekal yang sebanyak-banyaknya untuk alam akhirat. Dunia juga bisa penuh dengan tipu daya. Dunia juga bisa bermakna yang macam-macam. Tergantung kualitas kita di dalam memaknain dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jangan sampai engkau matamu silau. Ya. Silau terhadap apa? Kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kaum, maksudnya ini adalah non-muslim. Sebagai bunga kehidupan di muka bumi ini, padahal orang itu dikasih kenikmatan yang begitu banyak, tidak luput dari fitnah. Fitnah dunia ini. Apa yang bisa kita ambil dari ayat Al-Quran wala tamuddanna ainaika? Ya. Satu, jangan hasud terhadap kenikmatan yang telah Allah berikan kepada makhluknya. Dua, dunia itu adalah cobaan. Nah, untuk kita harus fokus ke akhirat, makanya terusnya ayat Toha ayat 131 itu warizqu rabbika khairu wa abqa. Nah, keindahan yang abadi itulah yang menjadi target kita. Di dalam ayat Al-Quran yang lain juga ada surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurum bainakum. Itu yang artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia itu ya hanya permainan, hanya perhiasan, hanya untuk bermegah-megahan, bahkan untuk bangga-banggaan. Oh, anakku banyak, hartaku banyak. Diperumpamakan di dalam Al-Quran itu seperti hujan yang tanamannya mengagungkan petani. Kemudian tanaman itu kering, menjadi kuning dan hancur. Itulah perumpamaan dunia. Dulu saya kenal Pak Haji Rosid pertama kali masih gagah. Jenggotnya belum putih, belum beruban banyak. Sekarang sudah memutih semua. Kita juga begitu. Dulu saya masih kuat, sekarang sudah mulai berkurang. Nah itulah kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, para bapak, para ibu, fokusnya di dalam kitab ini adalah fokus akhirat. Berdasarkan ayat Al-Quran tadi. Qaddara mentakdir. Mentakdir laka sopo Allah ya. Laka marang siro, marang kita, marang siro, marang ente, anjen, as-sihata ing sehat, wal marobo dan sakit. Ditakdir juga wal ghina dan kaya, wal fakro dan fakir. Wal faroha juga ada di antara kita ini ditakdir bahagia, wal huzna dan sedih. Hatta ta'rifahu sehingga yento mengenal.
Makrifat kalau ngerti belum tentu kenal. Nah, makrifat hatta ta'rifahu sehingga redaksinya bukan taklimahu tapi ta'rifahu sehingga mengenal sira ing Allah bi ausofihi kelawan piro-piro sifate Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehat, sakit, kaya, fakir, bahagia, sedih, bahkan kita bisa hadir ini juga ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah ada catatannya. Ya, sudah ditakdir. Kalau kita mengenal takdir ini, ya, itu nanti kita akan tahu sifat-sifat Allah. Karena ada yang tahu tapi tidak kenal. Ini saya dulu itu waktu pertama kali Pak Kiai Zainal ya, 2009 kalau nggak salah. Ya baru 1 tahun saya di Helet. Ayak Kombong cuman 1, tempat tajuknya sholatnya itu dari rumbia, dari pohon dahan kelapa ya di belakang rumah itu. Kalau saya di situ saya. Nah, ada santri ya mau mesantren ke Helet. Saya lagi di belakang, waktu itu ada kegiatan sapi, di belakang kandang. Mang, manggil saya itu Mang. Punten, iya leres, pesantrennya anaknya Mama Oci. Oh leres Bu. Punten Mang, panggotongan iya bias. Ya. Sekuras teh, suruh nurunin ya, saya ngikut aja. Karena pakai combang samping mungkin dikira asistennya Kiai. Ya. Leres ya, tos 10, tos 2008. Saya karena mungkin dia tahu nama saya, tapi nggak kenal saya. Ya ini makanya ta'rifahu, kita itu bukan taklimahu, tapi ta'rifahu. Karena orang tahu belum tentu kenal, tapi kalau kenal sudah barang tentu tahu. Tahu itu sifatnya umum, tapi kalau kenal itu sudah personal. Nah, makanya kita ini dikenalkan ada takdir, sedih, bahagia, supaya kita itu mengenal Allah dengan sifatnya. Ya Ibu tadi, oh leres ya, leres Bu, mangga, saya persilahkan di ruang tamu. Ya. Setelah itu saya mandi, ganti baju yang bagus. Dia tuh penasaran, loh, jikana tadi ya yang saya panggil Mamang. Saya ketawa aja, punten banget. Tahu nama tapi tidak kenal, ya enggak apa-apa. Pengalaman dari Kiai. Ya Allah ya. Ya ini yang penting bagi kita ini bukan hanya sekedar tahu. Banyak pemuda kita ya. Mungkin kalau mereka itu mengenal Allah, nggak mungkin waktunya habis di kedai-kedai kopi. Karena tidak mengenal bagaimana pentingnya orang ngaji, bagaimana pentingnya kita mengisi diri dengan zikir, dengan pikir. Ya. Karena nggak kenal ya udah. Hanya tahu bahwa yang ngaji ya sebegitulah. Nah, tentang takdir ini ada cerita tadi karena cerita sama Pak Kiai Rosid tentang Nabi Musa ya debat. Dulu juga begitu. Nabi Musa itu munajat ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya pengen kasaf. Buat apa wahai Musa? Saya pengen ketemu Nabi Adam. Buat apa kamu pengen ketemu? Pengen tahu kenapa dulu kok dia berbuat salah. Oh, Nabi Musa begitu galak. Kalau seandainya nggak salah ya Allah, kita ini kan enak. Nggak usah capek-capek di dunia, di surga. Oh, akhirnya benar Kang Dena. Dikasih mukasyafah sama Allah, ketemu Nabi Adam. Ketika ketemu pertama itu langsung dia nyerah. Anta abunal Adam, abul basar. Iya, saya. Anta awwalu man khalaqallah biyadihi. Kamu adalah makhluk yang paling hebat. Pertama disanjung, diangkat dulu. Mungkin terakhir dicomes, diambleskan. Kamu itu manusia paling hebat abunal Adam. Kenapa? Karena engkau khalaqallah biyadihi. Kamu diciptakan Allah dengan tangan langsung. Kalau kita ini kan pakai media, ada bapak, ada ibu, ayah uyut, ayah aki, ayah mimi, dan seterusnya. Nah, terus mulai terasa ini Nabi Adam. Karena engkau wahai Nabi Adam, ya, kamu membuat kesalahan di sana,
kita ini kena getahnya harus di muka bumi ini. Oh, Nabi Adam ini diam aja dulu. Setelah dia selesai, Nabi Musa itu ngangkat, pertama engkau adalah makhluk paling hebat karena ciptakan Allah, habis itu dibanting. Gara-gara kamu kita ini terusir dari surga. Nabi Adam juga pinter, jawab dia. Anta Musa kalimullah, wa kallamakallahu Musa taklima, waqtaraka Allah. Kamu juga hebat Nabi Musa katanya. Habis itu baru ditanya, wahai Musa, kamu dikasih kitab apa? Taurat kan? Nah, di kitab Taurat itu kan diterangkan bahwa apa-apa itu sudah dimaktub di Lauhil Mahfuz. Kesalahan saya ini lebih dulu catatannya apa kesalahan yang baru saya lakukan? Nabi Musa nggak bisa jawab. Takdir lebih dulu. Iya, takdir lebih dulu katanya. Makanya ini kan tentang takdir qaddaro lakasyikha. Ya. Nabi Musa kelabakan. Itu ada di dalam apa kitab hadis Bukhari Muslim itu. Nah, itu dimuat cerita itu ya, cerita itu. Nah, ketika dijawab begitu Nabi Musa kalah, eleh. Wa hajja Adam Musa. Habis itu pamit jawab, udahlah saya kalah debat. Jadi galak, jadi dari dulu Pak Haji Rasid ya. Nabinya galak apalagi orang Israel sekarang. Iya, ya memang ada barokahnya galaknya, kita juga dapat berkahnya sholat 5 waktu. Ya Allah, ya ini apa cerita tentang takdir. Tapi memang begini, kita ini kalau ngaji tasawuf kayak semacam apa al-hikam itu ngeri kadang-kala. Akhirnya kita ini iya benar. Makanya ada kiai sepuh usah ngaji hikam lama-lama. Kalau Ihya Ulumuddin kamu bolak-balik khatam boleh, tapi hikam itu benar tingkatan tinggi, luar biasa. Saya nyatat ini ada bunyi al-hukmu ya, di dalam kitab hikam itu ada bunyi begini. Kaifa yakunu talabukal lahiq sababan fi atau ihsabik. Saya catat ini. Ya. Bagaimana mungkin doamu yang sekarang ini sababan fi atau ikasabik bisa mempengaruhi apa yang telah dicatat di sana. Lah, bukan berarti Nabi Adam itu berargumen berteori terhadap ini, tapi ini mungkin menceritakan peristiwa diskusinya Nabi Adam dengan Nabi Musa. Nah, terus kalau kita terus gunanya apa orang berdoa? Loh, kadang-kala kita sombong begitu. Ya gunanya kita ini biar lita'abud, merasa kita ini hamba. Dan ketika ada peristiwa terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu sebagai tasliyah kayak takziah. Ya, kita masih punya pegangan kebatinan, situasi kebatinan itu masih ada. Itu hikam itu bilang begitu, saya itu Masya Allah ya. Abot ngaji. Jadi al-hikam sampai gitu. Sampai terusnya itu, Jalla hukmul azali, ayyudofa ilal ilali. Jalla itu kang agung, agung hukum azal, berarti tidak boleh dirubah-rubah. Yang bisa dirubah itu ya qadar yang mu'allaq. Nah, makanya ada qadar yang sudah tidak bisa diutak-atik, ada qadar yang mu'allaq. Mu'allaqnya apa? Ya mungkin ada hadis tentang kita silaturahim, tentang sedekah yang bisa mewarnai tentang qadar mu'allaq itu sendiri. Ya, ini hikam bilang begitu, Jalla hukmul azali ayyudofa ilal ilali. Kalau hukum azali itu sudah mendominasi, nggak mungkin disandarkan kepada hal-hal yang baru. Berarti eleh. Ya kayak Nabi Adam sama Ibrahim. Saya itu mau melakukan kesalahan kan sudah diputus dulu. Ya, bahkan sebelum 40 tahun lamanya, nah, takdir saya itu sudah kelihatan di sana. Ya Nabi Musa nya eleh. Iya benar di kitab Taurat begitu. Mau marahin Nabi Adam nggak berani akhirnya dia. Qala al-mu'allif rahimallahu taala. Man sahibaka yauman. Ya. Man utawi siapa saja iku sahibaka berkawan sapa man ente yauman ing dalam suatu ing dalam sehari. Ya. Au yaumaini atau 2 hari. Walam yaro dan tidak melihat sopoman mingka dari ente naf'an keng kemanfaatan.
tarokaka mongko meninggalkan sapa man ing ente, wa sahibalan berkawan bersohib sapa man ghairaka ing selain ente. Terusnya, wa anta utawi ente ku tashabu berkawan ente nafsaka ing nafsumu arba'ina ing dalam zaman 40 apane sanatan tahun. Walam tarolan ora ningali sira, ora melihat ente minha dari arba'ina sana. Ya, naf'an ing kemanfaatan, fakul maka katakanlah laha kepada nafsumu, katakan kumaha irji'i ya nafsu ila ridho rabbiki, ing ucapan irji'i dan seterusnya. Irji'i baliklah siro, ya nafsu he nafsu, ila ridho rabbiki marang ridho Tuhanmu. Tolama wafaktuka, telah lama sekali ngikutin aku ing ente nafsu, ngikutin fisyahawati ing dalam beberapa kesenangan. Fatabaddali, maka gantilah ente nafsu, maksudnya ba'dal bitolati ing dalam setelah nganggur, ya maksudnya nganggur hidup 40 tahun nggak ada gunanya, bil istighali kelawan sibuk billahi dengan Allah, wa ba'dal kalami lan dalam setelah ngomong nggak ada gunanya. Kita seringkali ngerumpi, ngomong ngalor ngidul tepara rukuh, ya bisomti kelawan diem, ya cicing wae. Wa ba'dal wuqufi lan dalam setelah berhenti, bil harati kelawan aktif lah, ya. Al julusa ing diem, ing duduk, bil khalwati kelawan tapa atau mengalienasi diri, ya ngosongkan diri susebo kepada Allah. Wa ba'dal ungsilan ing dalam setelah merasa nyaman, bil makhluki dengan para makhluk kabeh, al unsa ing nyaman bil khaliq kelawan sang pencipta. Wa ba'da qurana isu ilan ing dalam setelah bersama piro-piro kawan yang jelek, awon, muasyarata ahlil khairi ing bergaul, berinteraksi, bermuasyarah kepada ahlul khair, orang-orang yang baik, wassolahi dan hartosna baik. Artinya, ya, ini lebih menohok lagi. Kita ini kalau kawan dengan orang yang nggak jelas sehari 2 hari, sudah tahu dia itu nggak baik, ya, kita langsung meninggalkan. Bahkan nanti viral, kade ulah deket-deket sareng jalma eta, kunaon, macem-macem. Langsung kita, sementara kita ini nempel nafsu kita ke diri kita 40 tahun, 50 tahun, nggak ada kemanfaatannya kok kita nggak berani ngusir. Harus ada keberanian irji'i, ya. Makanya di sini pakai kata nafsu, karena nafsu sama roh itu beda, ya. Kalau roh itu pembawaannya positif, ya. Jadi roh positif, kalau nafsu itu bagian daripada roh, ketika nafsu sudah bergabung dengan tubuh, ya roh dengan tubuh itu menciptakan nafsu. Kalau arwah saja itu positif semua, karena sifatnya roh itu robbaniyun. Ya, makanya was'alunaka anir ruh, qulir ruhu min amri robbi. Jadi itu urusan Allah. Bahkan ketika menciptakan manusia, wa nafakhtu mir ruhi, aku ciptakan kamu, aku tiupkan rohku, rohmu itu dari aku. Nah, makanya roh itu selalu baik, ya karena sifatnya robbaniyah. Kalau roh itu sudah nempel ke jasad kita, ke jasadnya Kang Haji Rosid, saya atau yang lain kawan-kawan di sini, itu nanti akan muncul nafsu. Oleh karena itu nafsu itu potensinya 2. Kalau enggak kita kendalikan bisa menjerumuskan kita. Makanya di Al-Quran itu ada nafsul lawamah, nafsu seks, nafsu biologis. Nah, itu dekat dengan hewan.
Karena apa? Nafsu itu hanya pengen pemenuhan biologis saja, makan, minum, kawin. Tempatnya di perut. Di bawah perut ada burung kutut. Nah itu nafsu lawamah. Itu nafsu biologis. Naik lagi ada nafsu apa namanya? Dunyawiyah. Tempatnya di apa namanya? Kepala kita. Karena nafsunya dunyawiyah yang dipikirkan itu T3. Harta, tahta, wanita. Nah, tempatnya di kepala kita, di benak kita. Ya. Ada juga nafsul ammaroh, nafsu emosional. Nah, itu tempatnya di pangkal ini, leher kita. Makanya kalau lagi marah emosi di sini kelihatan tegang, kenceng. Nah, makanya kalau seandainya sering marah, makanya bisa stroke di sini. Kan aliran darah ke otak nggak ada. Makanya jangan sering marah. Kalau marah yang bener aja gitu aja. Nah, nafsu yang terakhir itu nafsul mutmainnah. Makanya sebenarnya nafsu ini sebenarnya nggak ada kalau nggak gabung kawin dengan tubuh kita. Kalau kawin menimbulkan klasifikasi tadi tingkatan-tingkatan itu. Lah harapan ini dengan ya nafsu ila ridho rabbiki, kita itu pengen nafsul mutmainnah. Lah nafsul mutmainnah itu tempatnya di dada kita ini. Para hadirin semua, hadirat. Makanya di dada ini juga ada tingkat-tingkatannya. Saya pernah menyampaikan di Pak Haji Akbar, ya dada itu kulit paling luar, sodrun. Nah, itu casing hati kita. Yang berikutnya kolbun. Nah, itu bagian internal, ya bukan eksternal. Nanti habis itu ada fuadun, ada lubun atau nurul basiroh. Nah, kalau sudah nurul basiroh inilah kita bisa melihat alam metafisika. Ya, tahu orang yang nggak baik, tahu baik, kadang-kala kita datang, sudah ketebak, kamu pengennya apa, sudah dijawab, sama mbah yainya, sama guru kita. Itu karena yang dipakai nurul basiroh, atau dalam bahasa Jawa itu panca indera yang keenam. Makanya di kitab Hikam itu juga ada keterangan, lau arafta nurul yakin, kalau kamu bisa melihat dengan mata batin, ada satu kil ya pendapat itu mengatakan bukan nurul yakin tapi nurul basiro. Lau arafta nurul basiro ya la araftal akhirata akroba ilaika qabla atau min antar takhila ilaiha. Kalau kamu kok bisa melihat terus pakai mata batin indera keenam itu, akhirat itu sebenarnya sudah dekat, berarti semua dibuka oleh Allah. Akroba ilaika min antar takhila ilaiha, sebelum kamu nggak usah ke akhir udah kelihatan semua. Nah, udah kelihatan semua. Nah, itulah makom-makom khawasil khawas, bukan makam kita semua. Nah, ini para bapak, para ibu, ayo bareng-bareng, kalau kita nggak punya kawan yang nggak baik, itu langsung kita komen. Lah nafsu ini yang gendolin kita sudah berpuluh-puluh tahun. Ayo nontos aki-aki, masih terus ya. Nggak berani dia ngusir, ya. Nggak berani irji'i ya, nafsu ila ridho rabbiki, nggak berani. Tapi dengan kita menegaskan bahwa ini adalah suatu yang sangat krusial di dalam hidup kita, insya Allah kita akan menuju nafsul mutmainnah. Harapan kita barangkali sudah atau sampai jam 10 kan? Jam 10. Ya, insya Allah nanti kita teruskan ngajinya. Ya, ini magnet nih, tengah malam ngajinya panas ya. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah, sehingga apa yang disampaikan tadi memberikan kemanfaatan terutama untuk saya secara pribadi dan untuk saudara-saudara saya di tempat majelis dzikir ini insya Allah. Sekian demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mohon dikoreksi bila ada kelepatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaupun 30 menit tapi isinya itu apa namanya, nikmat semua. Amin. Pelajaran yang paling penting dari
buang nafsu-nafsu yang gak baik yang ada dalam diri kita itu. Salah satunya tadi ucapkan pada diri kita, ya nafsu irji'i ila rabbiki ila ridho rabbiki ya. Hei nafsu, keluarlah, pergilah gitu. Kembalilah ke Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan terus. Amin. Untuk senantiasa mengaji. Dan alhamdulillah ini sudah masuk tahun ketiga ya kan? Ya, kedua ya. Tempat ini mohon doanya, mudah-mudahan berkah tempat ini. Amin. Yang wakil Pak Dr. Binanda dan Bapak Diki. Tempat yang belakang punya sudah dihadiri. Mudah-mudahan insya Allah di tempat ini akan dibangun gedung 3 lantai. Amin. Cita-citanya mudah-mudahan Allah kabul ya. Amin. Di sini ada perkantoran Latisnu, RRI, katakan Jatma, apa Jatman ya? Biar pesantren mahasiswa dan mahasiswa semuanya lah. Insya Allah. Di Majalengka ada pesantren mahasiswa. Iya, terakhir Bapak Ibu semuanya, kita sudah masuk bulan Safar, bulan Muharram sudah kita lalui kemarin. Mudah-mudahan kita kembali bertemu dengan bulan Muharram, bulan yang penuh kemuliaan. Dan di bulan Safar ini, besok tanggal 2, kita perbanyak doa, terutama doa tolak bala dan lain sebagainya. Sehingga nanti di Rebo terakhir, bulan Safar ada namanya Rebo Bekasan ya. Untuk sebagian pendapat bahwa para ahli kasyaf tadi kurang lebih Allah Subhanahu wa taala memberikan 320.000 bala. Oleh karena itu perbanyaklah kita berdoa memohon kita diselamatkan dari bala-bala yang diberikan oleh Allah di bulan di tahun 1447 ini. Mari kita berdoa akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Walhamdulillahirabbil alamin. Maulaya Shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muhtami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana birlana mawaya wasi'al karami khamsatul wudhi arral wabail hadima al mustafa wal murtada wa nahuna wal fatima ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah. Terakhir juga terima kasih sudah doa semuanya. Alhamdulillah kembali ke sini lagi dari tanah suci. Alhamdulillah. Doa-doanya. Jadi nggak sedikit oleh-oleh kurma. Yang mau bawa kurma silakan bawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Bismillahirrahmanirrahim.